Konflik Rusia-Ukraina hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara untuk menandai ulang tahun ketiga pelantikannya. Kami tidak memulai perang ini, tapi kami harus mengakhirinya. Perang akan memiliki pertumpahan darah dan akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi. Zelensky menegaskan bahwa negosiasi antara Ukraina dan Rusia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu adalah adil untuk Ukraina. Ada hal-hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan dan kami ingin semuanya kembali seperti semula, tetapi Rusia tampaknya tidak menginginkan itu. Zelensky juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Ukraina. Menurut Presiden Ukraina, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Kiev dengan mitra tetapi bukan Moskow. Presiden Ukraina menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Kiev untuk melanjutkan negosiasi dengan Moskow adalah bahwa tentara Ukraina yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Ukraina telah menyerah. Yang paling penting baginya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan tentara. Program wawancara juga mencakup percakapan dengan Olena Zelenska, ibu negara Ukraina. Olena mengatakan bahwa selama 2,5 bulan sejak 24 Februari, dia tidak bisa melihat suaminya. Olena Zelenska menekankan konflik Rusia-Ukraina tidak mengubah kepribadian Zelensky karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Zelensky datang ketika negosiasi antara Rusia dan Ukraina hampir sepenuhnya berhenti. Mikhailo Podolyak, kepala tim perundingan Ukraina, mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Rusia memiliki pemikiran yang stereotip. Sementara itu, Moskow menuduh Kiev tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Di mana militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Ukraina di Provinsi Zhytomyr, Ukraina Utara. Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, mengungkapkan bahwa militer Rusia menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Menurut TASS, militer Rusia juga menyerang depot bahan bakar Ukraina di kota pelabuhan Odessa. Di Luhansk, pasukan Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah mendekati kota Severodonetsk. Pertempuran sengit di pinggiran Severodonetsk, Serhiy Haidai, memimpin pasukan di Ukraina. Luhansk mengatakan mencatat bahwa pasukan Ukraina menangkis 11 gelombang serangan militer Rusia di Severodonetsk. Rusia sedang mencoba untuk memusnahkan Severodonetsk. Selain itu, Rusia kuasai wilayah Severodonetsk Ukraina kian terkepung. Ukraina mengaku telah kehilangan kontrol atas sebuah desa dekat dengan kota Severodonetsk di Donbas pada Senin. Hal ini menjadi kehilangan terbaru bagi Ukraina di tengah pertempuran yang terus menggila dengan Rusia di Severodonetsk, di mana pasukan Ukraina kini hanya menguasai sepertiga wilayah kota industri itu. Sayangnya, kami tak mengendalikan Meteolkine lagi dan musuh terus mengerahkan tentara cadangan, kata Gubernur Luhansk Ukraina Serhiy Haidai. Desa Meteolkine merupakan salah satu wilayah di Severodonetsk. Sebelum ada perang, desa itu menjadi rumah bagi 1.000 penduduk, namun sebagian besar warga telah mengungsi sejak invasi Rusia berlangsung. Haidai mengatakan Rusia juga terus membombardir Severodonetsk. Kepala Administrasi Severodonetsk Alexander Stryuk mengatakan pasukan Rusia hampir menguasai seluruh area penduduk di kota itu. Jika kami bicara soal keseluruhan kota, masih ada sepertiga yang dikuasai pasukan kami. Pasukan Rusia menguasai sisanya. Stryuk berujar, pertempuran terjadi di jalanan sepanjang waktu. Ini adalah pertempuran yang sangat sengit, sangat sulit. Mungkin salah satu yang paling sulit sepanjang peperangan ini. Zelensky ingin Rusia ganti rugi kehancuran. 2.439 tentara Ukraina menyerah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan agar Rusia membayar ganti rugi atas kerusakan dan kehancuran yang disebabkan invasi militernya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim nyaris 2.500 tentara Ukraina yang bersembunyi di dalam pabrik baja di kota Mariupol telah menyerahkan diri. Zelensky dalam pernyataannya menegaskan bahwa Rusia harus membayar untuk setiap rumah, sekolah, rumah sakit, dan juga tempat bisnis yang telah dihancurkan pasukannya dalam invasi yang dilancarkan pada 24 Februari lalu. Sementara militer Rusia pada Jumat waktu setempat menyatakan bahwa pabrik baja Azovstal yang menjadi benteng perlawanan terakhir Ukraina di Mariupol telah dibebaskan setelah tentara terakhir Ukraina bersembunyi di dalam telah menyerahkan diri. Zelensky ingin Rusia bayar ganti rugi atas kehancuran ke Ukraina, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertekad menuntut Rusia agar bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan dan juga kehancuran yang dipicu pasukan militernya di wilayah Ukraina selama beberapa bulan terakhir.
Zelensky pada Jumat waktu setempat mengusulkan kesepakatan resmi dengan sekutu-sekutu Ukraina untuk mengamankan kompensasi Rusia atas kerusakan yang disebabkan pasukan Moskow selama perang berlangsung. Seperti dilansir dari Reuters dan juga Associated Press, pada Sabtu, Zelensky dalam pernyataan via video pada Jumat waktu setempat menilai kesepakatan semacam itu akan menjadi peringatan bagi negara-negara yang merencanakan aksi agresif bahwa mereka harus membayar atas tindakan mereka. 2.439 tentara Ukraina menyerah, Rusia klaim pertempuran berakhir. Rusia mengklaim pertempuran di Mariupol juga telah berakhir setelah melaporkan nyaris 2.500 tentara Ukraina yang bersembunyi di dalam pabrik baja di kota itu menyerahkan diri kepada mereka. Otoritas Rusia juga telah menyatakan kemenangan dalam operasi berbulan-bulan untuk merebut Mariupol yang merupakan kota pelabuhan strategis Ukraina. Seperti dilansir AFP pada Sabtu, militer Rusia pada Jumat waktu setempat menyatakan bahwa pabrik baja Azovstal yang menjadi benteng perlawanan terakhir Ukraina di Mariupol telah dibebaskan setelah tentara berakhir Ukraina yang bersembunyi di dalam telah menyerahkan diri. Rusia klaim hancurkan pasokan besar senjata barat untuk Ukraina. Rusia juga mengklaim pasukan militernya telah menghancurkan pengiriman pasokan besar persenjataan dari negara-negara barat di wilayah Ukraina bagian barat laut. Pasokan bersenjataan barat itu disebut berhasil dihancurkan dengan rudal jarak jauh. Rudal kaliber jarak jauh yang berbasis di lautan dengan presisi tinggi juga telah menghancurkan sejumlah besar persenjataan dan peralatan militer dari stasiun kereta api di Malin, wilayah Zhytomyr yang dikirimkan dari Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Disebutkan juga oleh Kementerian Pertahanan Rusia bahwa persenjataan itu ditujukan untuk pasukan militer Ukraina di wilayah Donbas yang sebagian wilayahnya dikuasai separatis pro-Moskow sejak tahun 2014. Zelensky peringatkan Rusia, perang hanya akan berakhir lewat diplomasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan peringatan terbaru untuk Rusia yang terus menginvasi negaranya. Ditegaskan Zelensky bahwa perang yang kini berlangsung di Ukraina hanya bisa diselesaikan melalui diplomasi. Seperti dilansir AFP pada Sabtu, peringatan dari Zelensky itu dilontarkan dalam wawancara dengan televisi lokal Ukraina di tengah kebuntuan dalam perundingan damai antara Kiev dan Moskow. Akhir dari ini akan melalui diplomasi, kata Zelensky. Perang akan berdarah-darah, akan ada pertempuran, tapi hanya akan berakhir secara definitif melalui diplomasi. Demikian tegasnya.